Ini kita teduhkan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami terima hingga pada saat ini. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang kami miliki, segala sesuatu yang kami punya daripada Tuhan. Biarlah ya Tuhan, pada sore malam ini kami mohon pengurapan Tuhan, sehingga Kau akan memberikan pengertian-pengertian bagi kami, untuk kami boleh lebih mengerti lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkati semua umat-Mu yang mengikuti ibadah Time to Heal pada sore malam ini Tuhan. Hamba berdoa bila ada yang mengalami sakit penyakit, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bila ada saudara yang mengalami beban yang berat, hamba percaya Tuhan akan mengangkat setiap beban-beban-Mu, sehingga kami boleh memperoleh kesembuhan di dalam setiap sakit penyakit yang kami derita hingga pada saat ini Tuhan. Berkati hamba-Mu untuk boleh memberitakan kebenaran isi hati Tuhan, bahkan juga untuk boleh memberikan penyuluhan tentang dua penyakit pada malam ini Bapa, dengan kata-kata yang sederhana sehingga mudah dimengerti, dan biarlah itu menjadi membawa manfaat yang baik bagi seluruh umat-Mu pada sore malam ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan raga kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan, sore malam ini kita boleh kembali bersama-sama ya. Malam ini saya diberikan tugas untuk boleh memberikan mungkin sama-sama belajar ya, penyuluhan tentang penyakit yang cukup umum ya, dan mungkin saat ini juga angkanya begitu tinggi. Banyak orang-orang yang mengalami penyakit sakit gula dan juga darah tinggi ya. Saya akan share screen saya. Baik, sudah kelihatan ya. Jadi sebagai pendahuluan ya, bahwa penyakit gula ini atau diabetes mellitus ini sebenarnya penyakit yang sederhana ya. Sederhana dalam arti mudah lah untuk dimengerti dan nggak begitu sulit untuk kita bisa nangkep gitu ya tentang satu penyakit yang disebut dengan sakit gula ya. Jadi sakit gula ini dimulai dengan satu kelainan, di mana kelainannya itu adalah oleh karena adanya kekurangan yang namanya zat insulin di dalam tubuh kita ya. Dan insulin ini sendiri diproduksi oleh satu organ yang ada di dalam perut kita, yang namanya itu adalah pankreas ya. Jadi pankreas kita itulah yang kemudian bertugas untuk menghasilkan zat insulin. Nah, untuk apa insulin itu? Waktu kita mengkonsumsi zat-zat makanan yang mengandung karbohidrat ya, bisa nasi, bisa juga buah, bisa juga dari minuman-minuman yang mengandung gula, atau mungkin roti, atau mungkin kue-kue begitu yang terbuat dari tepung, maka ini akan diubah menjadi zat glukosa atau gula darah ya. Dan ini akan masuk ke dalam pembuluh darah kita setelah dia diserap ya. Nah, nanti ketika dia sudah ada dalam pembuluh darah, maka oleh insulin ini zat-zat gula itu akan bisa masuk ke dalam sel-sel di dalam tubuh kita. Jadi waktu dia masuk ke dalam sel-sel di dalam tubuh kita, disitulah dia akan dipakai sebagai energi ya, sebagai sumber tenaga, sebagai sumber kekuatan. Nah, masalahnya pada orang yang sakit gula, maka insulinnya ini tidak bisa bekerja dengan baik. Apakah karena jumlahnya yang kurang, atau karena dia tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya di dalam tubuh orang yang sakit gula. Akibatnya apa? Maka zat gula itu nanti akan menumpuk di dalam pembuluh darah kita. Nah, akibat dari penumpukan pembuluh darah ini, di gula di pembuluh darah, maka nantinya di dinding pembuluh darah ini akan muncul yang namanya plak-plak ya.
sehingga nanti pada akhirnya plak ini akan semakin banyak sampai kemudian dia akan menjadi sumbatan, ya. Jadi bayangkan pembuluh darah kita itu akan mengalami sumbatan oleh karena apa? Kadar gula di dalam darah kita sangat tinggi, ya. Dan kenapa kadar gulanya tinggi? Karena kita nggak punya insulin yang cukup, ya. Nah, disinilah yang menyebabkan nantinya penyakit pada orang sakit gula, ya. Dan intinya adalah gula darah yang tinggi itu akan membuat pembuluh darah kita mengalami kerusakan. Jadi pada awal-awalnya orang yang kadar gula darahnya tinggi di dalam pembuluh darahnya tentunya tidak akan menimbulkan gejala apapun, ya. Itu sebabnya mungkin ada orang yang ketika baru pertama sekali diperiksa gulanya 500 atau mungkin 400, dia bilang dia nggak ada keluhan, ya, nggak ada merasakan apapun, dia rasanya sehat-sehat saja. Oke, itu untuk yang sakit gula. Saya lanjut dengan sakit yang berikutnya. Gejalanya dulu, ya. Jadi orang dengan sakit gula itu gejalanya pada prinsipnya adalah karena terjadinya gangguan aliran darah di seluruh tubuh kita, ya. Contohnya ketika aliran darah ke otak seseorang itu kemudian mengalami gangguan, tidak bisa maksimal, biasanya orangnya menjadi gampang marah, ya, kemudian gampang tersinggung, lalu berat badannya lama-kelamaan semakin lama semakin turun, ya. Dia makan banyak tetap juga nggak bertambah-tambah berat badan, atau dia kemudian mudah merasa capek, ya, lelah bawaannya, lemas gitu, ya. Lalu kemudian karena gula darah yang tinggi tadi itu harus dibuang melalui ginjal kita, maka biasanya ginjalnya akan membuang banyak air berupa urin, dan ini nanti akan mengakibatkan kita akan kekurangan cairan di dalam tubuh kita, sehingga seseorang itu akan cepat merasa haus, ya, gampang haus. Lalu kemudian ketika persarafannya sudah mulai terganggu oleh kadar gula darah yang tinggi tadi, mulai terasa gampang kebas, ya, kebas-kebas di tangan ataupun di kaki. Lalu biasanya dia akan cepat lapar. Kenapa cepat lapar? Karena ketika seseorang makan harusnya gula darah itu akan diserap masuk ke dalam sel-sel tubuhnya, tapi oleh karena insulinnya terganggu, maka dia tidak bisa dimasukkan ke dalam sel, sehingga sel-selnya itu selalu merasa kekurangan zat gula. Maka dia akan selalu rasa lapar padahal udah bolak-balik makan. Bisa juga dia kemudian akan merasa mual, ya. Itu juga akibat dari gangguan aliran darah. Kemudian matanya mulai kabur dan juga sering mengalami buang air kecil, ya. Kenapa sering buang air kecil? Karena itu tadi kadar gula darah yang tinggi itu ketika lewat dari ginjal kita itu akan berusaha dibuang oleh ginjal, sehingga otomatis airnya juga akan terbuang sehingga terbentuk banyak urin, ya, pada orang yang sakit gula. Nah, penyakit yang kedua yaitu darah tinggi, ya, atau hipertensi. Kalau hipertensi prinsipnya adalah tekanan darah seseorang itu lebih atau sama dengan dari 140/90, ya. Jadi apakah itu tekanan darah sistoliknya, waktu darah jantung memompa darah keluar itu tekanannya lebih sama dengan 140, dan kemudian waktu darah jantung itu menyedot kembali darah dari pembuluh darah kita, tekanannya juga di atas atau sama dengan 90, ya. Jadi dalam kondisi angka 140/90, maka seseorang itu akan dinyatakan mengalami suatu penyakit hipertensi, ya. Dan sama dengan gula darah yang tinggi tadi, tekanan darah yang tinggi ini juga lama-kelamaan akan menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah kita, ya, kerusakan pada pembuluh darah kita. Nah, apa yang terjadi ketika pembuluh darah seseorang mengalami kerusakan? Kita tahu sendiri bahwa di seluruh tubuh kita itu memerlukan aliran darah yang sangat banyak, ya. Mulai dari kepala kita, di otak itu ada organ yang sangat membutuhkan aliran darah. Lalu kemudian di jantung kita itu ada butuh aliran darah. Lalu kemudian ini ginjal, bisa lihat di sini gambarannya pembuluh darahnya itu begitu banyak, ya.
dan kemudian di mata kita itu juga punya banyak pembuluh darah ya. Nah, ini semuanya bisa mengalami kerusakan ya kalau kadar gula darahnya itu dibiarkan terus-menerus dalam keadaan yang tinggi ya, dibiarkan terus-menerus dalam keadaan tekanan darah yang tinggi. Itu sebabnya nantinya kita akan melihat dalam beberapa tahun ketika orang-orang dengan sakit gula dan kemudian dengan sakit darah tinggi itu tidak dikontrol, tidak dipertahankan, tidak mengkonsumsi obat-obatan, tidak berobat untuk supaya kadar gula darahnya menjadi normal, maka pada waktunya nanti dia akan mengalami komplikasi-komplikasi yang cukup banyak, dan nantinya komplikasi itulah yang akan menyebabkan kematian ya, ataupun menyebabkan kecacatan yang cukup signifikan sehingga kita bisa melihat seseorang itu dalam keadaan sakit yang cukup parah ya. Nah, ini kita lihat komplikasi-komplikasi dari yang pertama, ini sakit gula ya. Komplikasinya itu adalah biasanya terjadi gula basah ya, dalam istilah awam sering kita dengar kalau muncul luka-luka di pembuluh darah di dalam jantungnya itu kemudian mengalami penyumbatan sehingga aliran darahnya terhenti, sehingga terjadi kematian pada otot-otot jantungnya dan otot jantungnya tidak bisa lagi memompa. Lalu kemudian seseorang akan mengalami kematian. Bisa juga terjadi di otak yang namanya stroke ya, jadi penyumbatan pembuluh darah ataupun pecah pada pembuluh darah. Dan yang mungkin paling sering kita dengar yaitu cuci darah ya. Oleh karena apa? Karena ginjal tadi yang saya tunjukkan, banyak pembuluh darah di dalam ginjal kita itu kemudian mengalami kerusakan yang permanen ya, sampai akhirnya tidak bisa lagi diobati, dan orang itu harus bergantung hidupnya pada alat cuci darah ya, dan itu bisa seumur hidup. Nah, untuk pengobatannya sih nggak susah-susah sebenarnya ya. Sakit gula ini tidak susah pengobatannya ya, cukup sederhana. Yang pertama tentunya adalah dari diet dulu ya, diet ya. Jadi kita harus jaga makanan, jangan sampai jumlah karbohidrat yang kita konsumsi itu melebihi kebutuhan tubuh kita ya. Contoh, kalau kita yang kerjanya di kantor, kebanyakan duduk gitu ya, maka kita nggak boleh mengkonsumsi jumlah karbohidrat melebihi kebutuhan karbohidrat ketika orang yang hanya duduk-duduk saja ya, dibandingkan dengan orang yang kerjanya cukup berat, dia boleh konsumsi karbohidrat dengan jumlah yang lebih tinggi ya. Jadi bergantung pada apa pekerjaan seseorang, kira-kira begitu ya. Lalu kemudian seseorang yang sakit gula, pengobatannya juga harus diikuti dengan olahraga ya, minimal 30 menit setiap hari ya. Dan olahraganya ini bukan olahraga mengerjakan pekerjaan rumah ya. Ini adalah olahraga yang memang dia olahraganya terutama yang bersifat aerobik ya, contohnya berjalan, berenang, bersepeda ya. Jadi bukan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Nah, nanti kalau dietnya dan olahraganya sudah dikerjakan dan kemudian gula darahnya itu juga tidak bisa dikontrol, baru orang itu memerlukan yang namanya obat anti diabetes. Dan ingat, obat anti diabetes ini juga tetap harus dibarengi dengan diet dan juga dengan olahraga. Jadi nggak bisa bergantung hanya kepada obatnya saja. Nah, kalau diberikan obat anti diabetes, gulanya juga tidak bisa mencapai normal. Biasanya seseorang sakit gula itu pada akhirnya akan memerlukan pemberian suntikan insulin ya. Jadi ingat bahwa insulin itu adalah zat yang memang diproduksi oleh tubuh kita sendiri, yaitu oleh organ pankreas. Kalau jumlahnya tadi kurang atau kerjanya tidak bagus, maka seseorang akan mengalami sakit gula. Dan untuk pengobatan darah tinggi sendiri tidak terlalu berbeda jauh ya dari sakit gula. Pertama juga tetap harus diet ya, terutama diet rendah karbohidrat dan lemak itu tetap ya.
Jadi itu adalah kunci utama. Nanti kalau dia sudah diet, tensinya nggak bisa juga turun, maka dia juga harus olahraga minimal 30 menit setiap hari. Nah, kalau diet dan olahraga tidak bisa menurunkan tekanan darahnya sampai dengan normal, berarti orang tersebut harus diberikan obat-obatan anti hipertensi. Nah, di situ ya. Jadi secara medis itulah sakit gula dan sakit darah tinggi, di mana sampai saat ini belum ada obat yang 100% kalau dikatakan manjur bisa membuat orang sakit gula dan orang sakit darah tinggi itu kemudian sembuh. Ya, sembuh dalam artian begini, banyak orang berpikir kalau sembuh itu berarti nggak perlu minum obat. Ya, jadi nggak bisa. Kalau dia sudah memang divonis dia sakit gula dan kemudian sakit darah tinggi dan udah dilakukan semua terapinya ini, maka dia tidak bisa lepas dari obat-obatan pada akhirnya, begitu ya. Nah, tapi puji Tuhan ya, puji Tuhan, kita ternyata udah dikasih obat sama Tuhan ya, yaitu dari Amsal pasal 17 ayat 22 ya. Jadi saya berbicara tentang bagaimana secara medis bahwa tidak ada obatnya sampai sekarang yang bisa membuat seseorang itu bisa sembuh ya, lepas dari semua komplikasi-komplikasi yang timbul dari sakit gula dan sakit darah tinggi. Tapi puji Tuhan, ayat Alkitab Amsal 17 ayat 22 itu berkata dengan sangat berani begitu ya, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, jadi kata obat yang manjur itu sendiri di dalam dunia kedokteran itu tidak ada yang bisa memberikan jaminan tentang kemanjuran ya. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas, dan manusia sepintar apapun seseorang bisa menemukan obat-obatan, ternyata tidak ada yang bisa menyembuhkan begitu banyak penyakit ya, kecuali kita baca sendiri dan kita percaya bahwa itu adalah pekerjaan daripada Tuhan Yesus. Amin. Jadi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, kenapa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur? Nah, kita akan lihat di sini. Ya, bahwa setiap detik ketika kita merasakan emosi yang negatif ya, emosi yang negatif itu bisa benci, marah, sedih, khawatir, kemudian dendam, kemudian putus asa begitu ya, itu ternyata akan menyebabkan terjadinya pembentukan yang namanya hormon stres ya. Saya garis bawah di sini. Dan saya garis bawah di sini setiap detik ya, berarti mulai dari kita bangun pagi dan kita mulai tersadar, dimana ketika kita biarkan pikiran kita melayang-layang atau mungkin dilayang-layangkan gitu Bu, dengan masalah-masalah yang terjadi, dan itu memacu terjadinya perasaan yang negatif di dalam hati dan pikiran kita, itu akan merangsang yang namanya produksi hormon stres. Dan kita tahu secara medis ya, bahwa hormon stres itu kemudian akan meningkatkan terjadinya penyempitan pembuluh darah ya, penyempitan pembuluh darah. Jadi yang tadinya pembuluh darahnya bisa selebar ini, oleh karena dia stres, maka dia kemudian pembuluh darahnya akan menyempit. Dan kalau dia sudah menyempit, maka aliran darah yang bisa lewat dari pembuluh darah seseorang itu juga akan menjadi berkurang. Akibatnya apa? Kita tahu tadi bahwa penyakit gula dan darah tinggi itu yang dia serang terutama adalah pembuluh darah. Berarti semakin seseorang merasakan emosi yang negatif, maka semakin banyak hormon stresnya, maka aliran darahnya akan semakin menyempit. Dan kalau aliran darahnya semakin menyempit, apa yang terjadi? Maka kerusakan daripada organ-organ tubuhnya itu akan berlangsung lebih cepat lagi. Yang tadinya udah cepat oleh karena sakit gula dan darah tinggi, maka akibat stres kerusakannya jadi lebih cepat. Yang tadinya mungkin menurut teori bisa 10 tahun seseorang itu lalu kemudian mengalami komplikasi, bisa jadi hanya 1 tahun atau dalam 2 tahun aja itu dia kemudian mengalami komplikasi yang cukup berat akibat dari sakit gula dan darah tinggi. Dan kabar baiknya adalah setiap detik gitu ya, setiap detik kita merasakan kegembiraan. Wow ya.
itu sama dengan setiap detik berlangsung produksi hormon endorfin namanya. Dimana hormon endorfin ini adalah hormon yang akan kemudian menekan hormon stres di dalam tubuh kita. Ya, jadi ketika hormon stres di dalam tubuh kita itu mulai tertekan, maka proses healing namanya ya, penyembuhan itu kemudian akan berlangsung. Itu sebabnya saya sangat percaya bahwa Amsal 17 ayat 22 itu sangat benar adanya. Hati yang gembira itu adalah obat yang sangat-sangat manjur, ya, sangat-sangat manjur. Dan saya pelajari sedikit bahwa persoalannya sebenarnya bukan karena orang nggak percaya tentang hati yang gembira adalah obat yang manjur, atau bukan karena kita hafal ayat ini lalu kemudian orang yang hafal ayat ini akan mengalami mujizat Tuhan. Bukan, tapi yang saya lihat bahwa ketika orang dengan satu sakit penyakit tertentu itu kemudian bisa kehilangan kegembiraan, ya. Oleh karena apa? Oleh karena penyakit yang dia derita. Kenapa orang kehilangan kegembiraan karena penyakit yang dia derita? Karena dia punya pengharapan-pengharapan yang mulai bosan dengan penyakitnya, mulai nggak tahan dengan yang dia alami. Bahkan ada yang berobat saja pun itu jadi sumber stres sama dia. Padahal harusnya memang dia minum obat supaya apa? Supaya kadar gula darah dan tekanan darahnya terkontrol. Tapi untuk berobat saja, untuk ambil obat saja, ternyata dia itu tidak menikmati gitu proses perobatan, ya. Sehingga itu sebabnya ketika dia datang berobat pun yang ada dia rasakan adalah stres, ya. Yang dia alami itu adalah dia malah menjadi bosan, dia jenuh. Dan yang saya katakan tadi bahwa setiap detik di dalam hidup kita, ketika kita merasakan emosi yang negatif, maka pada setiap waktu itu juga lah kita bukan mengalami kesembuhan, tetapi malah semakin lama itu akan kemudian mengalami yang namanya rasa sakit yang semakin banyak, gitu ya. Jadi mungkin ada banyak lagi kondisi-kondisi lain, ya, yang kemudian akan memicu kita untuk mengalami emosi-emosi yang begitu negatif, ya. Sehingga ayat yang tadi kita baca itu memang seakan-akan ya tidak ada faedahnya begitu, tidak ada manfaatnya bagi kita. Dan orang-orang yang dengan penyakit yang sakit gula dan sakit darah tinggi ini ya lama-kelamaan dia akhirnya tidak bisa lagi mengalami kesembuhan. Jadi saya berharap ya malam ini buat Bapak Ibu yang mungkin ada saudaranya atau ada kerabatnya yang mengalami sakit gula dan sakit darah tinggi, ya mohon maaf begitu ya, jangan kita kemudian memberikan harapan yang palsu, ya. Harapan yang palsu itu sekarang banyak dalam rupa bentuk misalnya konsumsi herbal, ya, obat-obatan herbal. Saya nggak bilang obat lah, herbal, ya. Kenapa? Obat dan herbal itu berbeda, ya. Kalau dia obat maka itu adalah zat yang memang diproduksi melewati tahap-tahap penelitian, di mana itu sudah dipastikan keamanannya. Jadi contohnya orang dengan sakit gula harus minum obat yang banyak, maka semua obat yang banyak itu sudah dipastikan aman. Aman terhadap apa? Aman terhadap ginjal seseorang. Jadi konsumsi obat yang bertahun-tahun bahkan seumur hidup itu tidak akan merusak ginjal kita. Tetapi kalau kita biarkan gula darahnya tidak bisa mencapai normal, maka kemudian itulah yang akan mengakibatkan kerusakan pada ginjal seseorang itu, ya. Jadi bagi Bapak Ibu, semoga apa yang saya berikan penjelasan pada sore malam ini bisa memberikan pencerahan bagi kita, dan saya kembalikan buat Bapak Ibu untuk kita bisa sama-sama diskusi, boleh bertanya. Saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih dokter. Ayo GPI pesertanya boleh bertanya. Siapa yang bertanya silakan.
Shalom, shalom Bu. Saya masih dalam perjalanan pulang dari rumah sakit ini. Ya Bu. Kebetulan saya baru habis cek gula kan dok. Jadi kadang-kadang agak membingungkan juga sih sebetulnya pernyataan dokter ini kalau punya penyakit diabetes ini kan dok. Saya sudah disarankan, selama ini kan saya memang makan obatnya sembarangan gitu kan. Jadi belakangan ini selama 2 bulan saya juga sudah dianjurkan untuk insulin jadi banyak teman-teman saya yang sudah duluan ke alam baka gitu kan, kata saudara-saudara mereka mengatakan jangan suntik insulin, nanti kalau setelah suntik insulin itu mempercepat kematian katanya dok. Jadi kadang-kadang gitu yang membuat saya agak was-was gitu untuk mengkonsumsi insulin begitu kan dok. Jadi saya bertanya, jadi apakah ketika saya menyuntikkan insulin itu 2 kali 1 hari ke tubuh saya, apakah tidak ada efek sampingnya bagi kesehatan saya? Sekarang umur saya sudah 55 tahun dok, dan saya memang sudah hampir 15 tahun sudah mengalami penyakit diabetes. Jadi selama ini memang mengandalkan mujizat Tuhan aja lah, dengan iman aja gitu. Karena obat-obatan pun jarang saya konsumsi selama 15 tahun ini. Tapi 3 bulan belakangan ini sudah disarankan harus pakai insulin gitu. Jadi bagaimana itu dok? Mohon sarannya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, boleh tahu gulanya berapa paling tinggi ya Nang? Kalau dulu kemarin paling tinggi sempat 564 Pak, tetapi tadi sudah 171. Pakai insulin? Iya, selama di rumah sakit selama seminggu ini saya di rumah sakit dok, dan saya sudah disuntik insulin 3 kali seminggu selama seminggu itu. Berat badan berapa Bu? Berat badan saya tadi ini 53 kilo. Tinggi badan? Tinggi badan 155. Oke, berarti tergolong masih ideal ya berat badannya ya. Boleh tahu Ibu makannya gimana? Apakah sudah rendah karbohidrat dan lemak atau belum? Iya, kalau itu saya berusaha, kalau karbohidrat selalu saya konsumsi. Kalau setiap pagi saya hanya makan Quaker Oats. Oke, Quaker Oats juga itu mengandung karbohidrat nggak Bu? Kalau Quaker Oats itu mengandung karbohidrat nggak? Mungkin bisa dibaca di kemasannya ya. Gandum itu kan karbohidrat ya, atau bukan ya? Oke, nggak apa-apa. Ini kita sama-sama belajar ya. Jadi kalau kita sakit gula, belum tentu semua memang harus ke insulin. Tapi ada kondisi tertentu yang memang wajib insulin. Maka ini ada nampak nggak gambar ini saya kasih nih? Kelihatan ya? Nampak Bu? Nampak ya? Jadi yang pertama harus Ibu lakukan ini dulu Bu, diet dulu, diet. Oke? Jangan kita langsung memvonis kalau kita nggak diet, maka pengobatan itu nanti bisa jadi bersalahan, kira-kira gitu Bu. Kita mulai dengan diet dulu, Ibu udah maksimal dietnya, lalu kemudian kita ukur berapa kadar gula darahnya. Oke? Dan diet ini juga langsung disertai dengan olahraga minimal 30 menit setiap hari. Ya, jadi saran saya sama Ibu hari ini, stop dulu semua obatnya. Ya, Ibu stop semua obatnya, mulai besok Ibu diet. Makannya kalau lapar sayur. Dietnya berarti non karbohidrat. Yang mengandung karbohidrat itu adalah nasi, umbi-umbian, kentang itu begitu ya.
dan buah itu jangan dikonsumsi lagi. Jadi yang dikonsumsi adalah sayuran, kemudian ikan. Iya, sabar dulu Bu, kan saya bilang Ibu harus stop obat gulanya. Kalau Ibu kurangi makannya tapi obat gulanya tidak di stop, maka Ibu akan lemas. Karena obat gula itu kerjanya seperti insulin semua. Gitu. Oke? Ini sekarang Ibu ada bawa pulang insulin nggak ke rumah? Ada. Suntik sendiri berapa angkanya? Angkanya berapa Bu? Kalau pagi-pagi dok saya suntik 8, malamnya suntik 8 juga. Nah, itu kan dosis yang paling rendah itu Bu. Artinya dosis yang ya sebenarnya belum perlu lah pakai insulin memang. Masih bisa dengan diet ini nanti dan olahraga. Oke? Nanti 1 minggu setelah Ibu berhasil diet, ya jangan lagi nasinya dikit aja. Kalau lapar makannya sayuran. Kemudian boleh makannya ikan boleh, ya. Ikan boleh. Lalu Ibu tiap hari olahraga, bangun pagi, 30 menit Ibu jalan atau naik sepeda sampai keringatan begitu ya. Oke? Lalu Ibu nanti ukur gulanya, nanti WA ke saya berapa gulanya, biar saya bisa tentukan nanti obatnya yang mana yang paling cocok sama Ibu. Kalau dengan angka 8 itu insulinnya udah pasti Ibu nggak perlu pakai insulin ya. Tapi begini ya, ini untuk kita semua juga, insulin itu jangan kita anggap sebagai musuh. Karena insulin itu sebenarnya adalah berkat Tuhan itu. Insulin itu berkat Tuhan Bapak Ibu ya. Kenapa insulin saya katakan berkat Tuhan? Karena kita dikasih hikmat sama Tuhan untuk bisa menggantikan insulin yang diproduksi oleh pankreas kita. Jadi kalau kita dengar orang lain, karena pakai insulin mati, jangan kita terima itu. Yang kita terima sebagai orang percaya adalah hidup dan mati saya ditentukan oleh Tuhan. Gitu. Tapi kita harus punya hikmat ya. Dalam artian saya nggak bilang karena kami dokter maka kamilah paling berhikmat, bukan. Tapi kan karena kita belajar ya. Dan untuk saat ini memang untuk kesehatan memang yang jalur yang resmi itu adalah melalui kedokteran gitu ya. Jadi di luar daripada itu mungkin hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman saja gitu ya. Jadi insulin itu adalah jalur terakhir, jalan terakhir ketika cara pertama diet gagal, olahraganya gagal, dengan obat anti diabetes juga dia gagal, maka dia harus diberikan suntikan insulin. Demikian, Ina. Nanti nomor HP saya kasih ya, WA-nya ya. Tuhan berkati Nang, semangat, hati gembira Nang, jangan lupa. Itu ya. Shalom Pak. Mungkin bisa dimatiin satu lagi alatnya Pak. Salam Pak. Oke Pak, lumayan lah. Salam Pak. Ini tadi Bapak bilang tadi Bapak bilang penjelasan tadi bahwa penyakit gula itu disebabkan daripada kurangnya jumlah insulin dalam tubuh yang dihasilkan oleh Pak. Ya,
Jadi Pak, pertanyaannya begini nih Pak, apakah penyebabnya fungsi pankreas itu tidak menghasilkan insulin yang banyak dipengaruhi banyaknya jumlah kadar gula yang kita konsumsi di dalam tubuh, atau memang pankreas itu sendiri Pak yang sudah mengalami masalah? Ini pertanyaan pertama Pak. Yang kedua begini Pak, bagaimana caranya kita Pak bisa menjaga agar fungsi pankreas itu berfungsi seperti normal biasanya Pak, jika dia menghasilkan jumlah insulin yang cukup untuk dibutuhkan dalam tubuh kita. Terima kasih Pak, ini pertanyaan dari kami Pak. Tuhan berkati Pak, thank you. Mantap pertanyaannya itu Pak, ya. Ya, jadi yang pertama, kenapa itu kemudian insulin bisa mengalami kekurangan ya? Yang pastinya penyebab pasti dari sakit gula sampai sekarang itu belum bisa dipastikan, ya. Jadi, tapi yang pastinya adalah ketika kita mengkonsumsi terlalu banyak zat mengandung gula, dan itu di luar daripada kemampuan pankreas nantinya untuk bisa mengolah gula itu, maka lama-kelamaan pankreasnya akan mengalami kelelahan. Sel beta namanya, sel beta di pankreas kita itu akan kemudian tidak sanggup lagi memproduksi insulin yang cukup. Sehingga kalau kita konsumsi gula, maka gulanya akan menumpuk di dalam pembuluh darah karena insulinnya tidak bisa lagi diproduksi oleh pankreas kita. Jadi berapa banyak kita mengkonsumsi glukosa atau karbohidrat itu sangat mempengaruhi kerja daripada pankreas. Tapi ini berbeda-beda tiap orang, ya. Contohnya begini, kalau ada orang yang badannya itu gampang gemuk, itu sebenarnya contoh tanda-tanda pankreasnya sedang bekerja terlalu keras. Jadi kalau orangnya gampang gemuk, harus sedini mungkin, secepat mungkin untuk bisa diet. Jangan dikasih beban lagi makan karbohidrat, supaya apa? Pankreasnya bisa istirahat Pak. Nah, kalau pankreasnya itu kemudian bisa kita buat dia bekerjanya dalam keadaan santai, maka otomatis pankreasnya akan punya waktu yang panjang nanti. Jadi dia nggak akan mengalami kerusakan sampai mungkin kita dipanggil Tuhan, kita nggak perlu mengalami sakit gula. Gitu kira-kira Pak. Ini pengalaman saya pribadi juga. Saya dulu sempat 100 kg berat badan. Sekarang saya 72 kilo. Itu karena saya makan nasi. Akhirnya sekarang saya 6 tahun nggak makan nasi Pak. Kenapa? Karena saya pelajari bahwa pankreas saya kerjanya terlalu berlebihan. Kalau saya makan nasi dikit, pankreasnya langsung kerja menghasilkan insulin. Nah, itu yang membuat lemak di badan saya jadi kelebihan, karena insulin ini kunci untuk menabung. Makin banyak insulin kita, tabungannya jadi makin banyak. Kira-kira gitu. Jadi nggak ada jalan lain, ya saya harus sangat dengan jumlah rendah ya untuk mengkonsumsi karbohidrat supaya pankreasnya bisa awet gitu Pak. Tapi kalau nanti pada akhirnya saya juga tetap tinggi kadar gula darahnya, ya sudah, mau bilang apa lagi ya, saya akan mulai ikut lah. Saya udah olahraga, maka kalau udah olahraga, udah diet, tetap juga tinggi gulanya, mulailah masuk obat-obat sakit gula gitu Pak. Pertanyaan kedua tadi saya lupa Pak, sorry Pak. Pertanyaan kedua Pak, bagaimana caranya misalnya kita lapar supaya pankreas itu Pak bisa dengan Pak? Oh iya. Tetap menghasilkan jumlah insulin yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Oke Pak, jawabannya yang di layar ini Pak. Diet rendah karbohidrat dan lemak dan olahraga minimal 30 menit setiap hari. Itu jawabnya Pak. Kalau kita mau pankreasnya awet Pak. Baik Pak Dok, terima kasih jawabannya Pak. Tuhan berkati Pak. Recording stopped. Pertanyaannya sudah cukup ya. Mungkin saya udah kasih nomor WA. Nanti buat yang merasa pengen diskusi, boleh chat saya aja Bu. Ya, kalau udah jam 7 nih ya. Makasih Pak Dokter. Dari BPI Kampung Tangguh saya mau tanya, berapa peserta ya Pak yang ikut menaraju? Tutup dulu, doa dulu. Jadi orang Bu, Tahu doanya dulu Pak. Oke Pak. Dari BPI
Baik. Kita kembali